yang kami muliakan guru kami, Muallim Saiful, dan para muallim sebagai guru kami, orang tua kami yang ada di depan kami, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengulangi rasa cinta kami kepada beliau-beliau, para ustaz, para muallim, para sesepuh, para habaib, dan juga ada wakil daripada DPRD yang pada malam hari ini hadirin hadirat juga meramaikan acara kelahiran baginda Nabi kita Maulana Muhammad. Saya sebetulnya tidak ingin bicara di tempat ini, maka saya teringat ucapan yang mulia beliau Al-Habib Al-Musir bertutur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bikri. Beliau mengutip hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man 'azama maulidi wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang memuliakan kata Rasulullah hari kelahiranku, maka orang yang memuliakan itu wajib mendapatkan pertolonganku di hari kiamat. Amin. Makanya dulu kita di Muallim Saiful ucapkan antum ini muka-muka ahli surga. Ternyata hadisnya dari Rasulullah jelas yang saya dapat dari yang mulia bahwasanya orang yang memuliakan, yang mengagungkan apapun daripadanya hari kelahiran Rasulullah, orang tersebut wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jangan pun di alam akhirat ini, di alam dunia orang yang memuliakan Rasulullah akan dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Semulia-mulianya manusia adalah orang yang memuliakan kekasih Allah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hadi dalam qasidahnya beliau mengucapkan, "Ba'at man ra'ahum aw ra'aman ra'ahum." Beruntung mereka orang-orang yang melihat orang yang mana memuliakan Nabi Muhammad. Kita ini bersyukur kita tidak bisa melihat Rasulullah, tetapi kita melihat orang-orang yang melihat Rasulullah. Di Bekasi kita memiliki Kiai Nur Ali, seorang kiai yang mulia yang hubungannya dekat sekali dengan imamnya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bikri. Beliau pun dekat dengan Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi, yang mana Habib Ali yang mulia berguru kepada Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bikri. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bikri berguru kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Syafiri. Al-Habib Abdullah Al-Syafiri berguru kepada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Begitu juga Al-Habib Ali bin berguru dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang kita tidak perlu ragukan. Setiap maulidnya selalu dibaca di setiap wilayah, di setiap kampung. Dan ini adalah salah satu cintanya Al-Habib Ali kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Di Bekasi kita kenal Habib Al-Bibai. Beliau selalu membacakan Maulid Al-Bibai. Tidak ada seorang aulia pun, melainkan mereka semua mengajak kepada para pecintanya untuk berdekatan hatinya kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Ini apa yang diucapkan oleh guru kita Muallim Saiful sudah jelas. Orang kalau mau selamat
beliau tidak usah jauh-jauh, duduk bersama orang yang dicintai, Nabi besar Maulana Muhammad. Kita tidak usah ragu dengan Muallim Saiful. Beliau salah satu orang yang dicintai oleh Imam guru kami tercinta Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, yang kita sudah mengenal sejarah beliau. Berapa banyak beliau berjumpa dengan Rasulullah, berapa banyak beliau ini mendidik murid-muridnya untuk cinta kepada Rasulullah. Bahkan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau adalah salah satu alumni daripada Darul Hadis Indonesia Arab. Bahkan Al-Habib Ali mengucapkan, barang siapa manda ala Darul Hadis faqad sa'ida, orang yang masuk saja, nggak usah belajar, masuk aja ke Darul Hadis, dia sudah akan bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Al-Imam Al-Hafiz, kita orang guru ini mengajarkan agar kita orang yang tidak mampu seperti mereka, para kiai, para muallim, para guru-guru yang hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal bermacam-macam ilmu, kita ini cukup mencintai Nabi kita Maulana Muhammad. Itu tidak bisa sholat kita 1000 rakaat seperti para kiai-kiai dari zaman terdahulu. Wudhunya tidak pernah lepas, zikirnya tidak pernah lepas, salawatnya tidak pernah lepas. Kita ini setiap hari penuh dengan dosa dan dosa. Bahkan hati kita penuh dengan kesombongan, bangga diri, ujub, riya, hasud, buruk sangka, penuh dengan kekotoran. Harapan kita untuk masuk ke dalam surga sangat kecil, dikarenakan berapa banyak maksiat yang ada di bumi ini. Baru-baru saja di Jakarta dilegalkan apa tuh? Play. Nah itu play. Nah itu yang DPD. Nanti kalau masuk ke Bekasi orang-orang baik, jangan tidak. Kenapa akhirnya yang seperti ini sudah tidak aneh? Kita tidak diadakan, sudah berada di seluruh penjuru dunia. Bahkan di handphone adik-adik kita, handphone kita, semua kemaksiatan sudah masuk ke dalam diri kita. Dulu kalau kita tanya Muallim, orang yang disuruh azan sama yang mulia, baru saja Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah bisa. Ditanya kenapa bisa? Beliau melihat baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Dan ini pernah terjadi pada Muallim Bernyadi, Muallim Mu'aid, murid-murid yang mulia. Beliau dididik bagaimana hatinya untuk mencintai Rasulullah. Murid-murid orang mulia akan melahirkan kemuliaan, dikarenakan dididik untuk mencintai besar Maulana Muhammad. Dan banyaknya yang tidak bisa kita tahan, bagaimana kemaksiatan sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita, dalam diri kita, tempat saudara kita, di dalam anak kita. Kita cuma punya satu harapan kita jangan sampai di dalam hati kita hilang kecintaan kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Modal kita cinta kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Karena itulah kita selalu diajak untuk memuliakan Rasulullah, mengadakan maulid
maulid. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat kita yang tidak khusyuk, untuk menyempurnakan pembacaan Quran kita, ayat suci Quran yang kita baca yang tidak khusyuk, zikir yang tidak ikhlas, belajar yang tidak ikhlas, semua kebaikan yang tidak ikhlas ditutup dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita harapkan amal kita, berapa banyak cerita-cerita guru-guru kita, ada seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seorang ini umurnya 500 tahun, 500 tahun ini tidak pernah berbuat dosa. Dia meminta kepada malaikat agar dia dimasukkan ke dalam surganya Allah karena amal. Lalu malaikat bilang kepada Allah, ya Allah, ini orang mau masuk surga bukan karena rahmat, tapi karena amalnya yang 500 tahun. Kata Allah, ada masalah. Timbang sama apa yang aku beri, satu aja Allah kasih, mata ini tidak. Sama amal baiknya yang 500 tahun. Maka ibadahnya yang ustaz kalah dengan rahmat Allah yang berupa mata satu. Takbir. Tidak ada yang lebih mulia dari rahmat Allah. Dan rahmat yang terbesar adalah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan rahmat untuk alam semesta ini adalah junjungan kalian yang kita adakan maulidnya adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan pun kita dikasih rahmat untuk melihat para malaikat-malaikat, untuk melihat kegaiban yang Allah punya. Sekarang kita bisa melihat ibu kita saja, kita sudah gembira. Kita melihat istri kita, kita sudah gembira. Kita bisa melihat anak-anak kita, kita sudah gembira. Tidak ada yang memberikan rasa cinta itu melainkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kasih sayang, dan itu semua tidak akan terjadi bila tidak ada kunjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Maulana ya Muhammad, tanpamu tidak akan kuciptakan ini semua. Jangan pun orang tua kita, jangan pun istri dan anak-anak kita, surga, langit dan bumi, bidadari dan semua kenikmatan itu tidak akan pernah ada bila tidak ada kunjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas sudah kunci kesuksesan bila kita inginkan, kunci kebahagiaan bila kita ingin meraih, dan keselamatan yang kita harapkan di dunia akhirat berarti berada pada baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang ada di masjid ini yang telah memuliakan Rasulullah, khususnya Bekasi, Kota Bekasi, Kampung Abad ini. Nah, itu. Mudah-mudahan warganya semuanya husnul khatimah. Duit tidak habis-habis. Kita doain guru-guru kita yang di depan panjang umurnya. Khususnya Mu'allim Saiful sehat walafiat. Yang mau jadi anggota DPR, qabul hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak pulang kecuali diampunkan dosa kita oleh Allah. Dengan satu syarat, jangan ragu dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Orang Bekasi saya yakin, orang Bekasi
mati hidupnya buat Rasulullah. Saya tanya, siapa Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Oleh karena itu sebarkan ke seluruh penjuru Bekasi agar hati-hati manusia hidup dengan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhirkan, marilah kita bersalawat kembali kepada Rasulullah.